Oke, berikut adalah salah satu pertanyaan yang tidak keluar di debat capres kelima kemarin. Sebenarnya ada di pertanyaan nomor 1 di A sih, sedikit di A ada, cuman kira-kira gini lah. Kesenjangan digital di Indonesia cukup akut, jadi memang parah sekali kondisinya. Konsentrasi penetrasi internet memang sekitar 78%, tapi itu di Jawa. Sedang penetrasi di luar Jawa kecil, di Papua hanya 25%. Ini persentase dari jumlah penduduk ya. Jadi di Jawa memang lumayan, apalagi di Jakarta lumayan banget, tapi di daerah parah. Yang jadi masalah adalah investasi infrastruktur dan peralatan telekomunikasi jadi penting banget kalau kita mau menaikkan penetrasi. Udah infrastruktur, handphone, gadget segala macam perlu. Nah ini nanti ada di pertanyaan yang lain yang ditanyakan kebetulan di debat capres kemarin, masalah import handphone. Jadi kita perlu invest, tapi kalau import kan berabe juga kalau invest import ya. Sayangnya banget, pemerintah hanya memiliki 51% saham atas perusahaan telekomunikasi Indonesia. Ini Telkom. Indosat kita hanya sedikit banget sahamnya, pemerintah punya saham sedikit. Konsekuensi dari memiliki saham yang kecil, kepentingan pemegang saham yang lain harus didulukan daripada pemerintah. Nah masalahnya kepentingan saham yang lain lebih untuk cari duit bukan misi sosial. Jadi bukan meningkatkan penetrasi di luar Jawa sih, karena di luar Jawa duitnya lebih dikit, duit yang banyak ada di Jawa. Jadi itu masalah besar sih sebenarnya, karena kita menjual saham perusahaan telekomunikasi Indonesia. Maksudnya buat supaya makin besar, tapi ternyata waktu kita jual saham dipakai buat kepentingan yang lain sih. Nah kebetulan untuk kebutuhan sosial saat ini akhirnya rakyat Indonesia harus bikin sendiri jaringan swadaya masyarakat. Kita mengenalnya dengan istilah RT RW-net. Saat ini ada 60.000 lebih RT RW-net di Indonesia. Oke, ini yang kasih akses internet murah di desa, di mana-mana. Nah ini kebetulan tidak dirangkul oleh Kominfo. Jadi ini tidak dirangkul, bahkan lebih cenderung untuk digiles, dilindes lah kira-kira. Nah ini jadi pertanyaan buat presiden yang akan datang sih. Nah satu lagi adalah kondisi neraca perdagangan perangkat TIK Indonesia di 2023. Kita defisit 1,4 miliar US dollar, bahkan cenderung memburuk. Apalagi kita dibayangi oleh sejarah kelam korupsi di Bakti Kominfo yang 8 triliun itu, yang akhirnya menterinya juga diringkus KPK. Nah ini PR buat kita semua. Pertanyaannya, bagaimana strategi kejahatan yang dapat mempersempit kesenjangan digital dan akses pengetahuan tanpa meningkatkan ketergantungan import, bahkan mengorbankan kedaulatan? Ini tidak ditanyakan, tapi ini jadi PR buat kita semua. Bagaimana caranya supaya teman-teman di Maluku, di Papua bisa dapat akses internet. Jujur hari ini banyak dari kita yang bikin internet, tapi sebenarnya ini ilegal. Nah bisa nggak Kominfo melegalkan jaringan yang swadaya masyarakat seperti ini? Oke, maaf suaranya agak kacau karena kemarin 3 hari kerja di ruang ber-AC, akibatnya seperti ini. Oke, demikian pertanyaan selanjutnya tentang kesenjangan digital di Indonesia memang tidak ditayangkan di debat capres. Mudah-mudahan jadi PR kita semua. Saya belum bahas tentang jawabannya, saya hanya posting pertanyaannya dulu dan masalahnya. Ya kalau mau tahu sedikit tentang jawabannya, kuncinya ada di RT RW-net dan bikin sendiri peralatan telekomunikasi. Ada beberapa teman yang bikin sendiri sih hari ini, cuman belum dirangkul. Jadi pemerintah harus merangkul mereka semua supaya kita bisa lebih maju. Terima kasih.